Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini program Sapa Gembala GKI Film Latimas mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama membuka Galatia 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Galatia 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara, dalam Sapa Gembala hari ini, saya ingin mengangkat topik tentang iman Kristen dan tradisi. Iman Kristen dan tradisi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang menjadi Kristen dan melepaskan sama sekali tradisi yang menjadi latar belakang kehidupannya. Karena iman dan tradisi adalah dua hal yang memengaruhi hidup seseorang. Karena itu saudara-saudara, tidak mudah bagi orang Kristen untuk menghidupi iman tanpa terpengaruh dengan tradisi-tradisi tertentu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak bijaksana, maka kita sebagai orang Kristen dapat dengan mudah jatuh ke dalam salah satu ekstrim yang anti tradisi atau melebur dengan tradisi. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menghadapi jemaat Galatia yang tidak melepaskan diri sepenuhnya dari keyakinan mereka yang lama. Mereka tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari keyakinan, dari tradisi lama, bahkan condong untuk kembali kepada tradisi lama mereka. Jadi satu sisi mereka mengaku sebagai orang-orang Kristen, tetapi di sisi yang lain tetap memegang kepercayaan mereka yang lama. Saudara, Paulus sangat khawatir akan gejala yang dapat menyelewengkan mereka dari iman yang sejati yang telah diajarkan oleh Paulus di dalam kehidupan mereka. Menghidupi iman di satu sisi dan mengikuti tradisi di sisi yang lain, ini seharusnya tidak perlu menjadi dua hal yang harus kita pertentangkan terus-menerus. Saudara-saudara, tidak semua tradisi manusia bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ada beberapa tradisi yang tidak baik dan tidak benar, sehingga kita bebas mengikuti dan melakukannya. Karena itu saudara-saudara, kita perlu meminta hikmat dari Tuhan dan menjadikan Alkitab sebagai panduan di dalam menilai sebuah tradisi yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam contoh yang diberikan oleh Paulus, kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-10, yaitu mengistimewakan satu hari tertentu. Itu jelas bertentangan dengan kebenaran Tuhan yang mengatakan bahwa semua hari yang dijadikan itu baik. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 118 ayat 24. Nah saudara-saudara, contoh-contoh lain dapat dengan mudah ditemukan di dalam kehidupan kita. Misalkan sebagai orang Kristen kita masih tetap memiliki kebiasaan memperingati
7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ini sesungguhnya dilatar belakangi kepercayaan lain. Tetapi banyak orang Kristen yang tetap sampai saat ini melakukannya. Saudara, peringatan bagi orang yang sudah meninggal dunia tentu saja dapat dilakukan dengan cara mengenang dan menghargai almarhum atau almarhumah. Kita mengenang teladan-teladan yang diberikan. Kita mengenang nasihat-nasihat yang sudah disampaikan selama kekasih kita hidup bersama-sama dengan kita. Tetapi tidak perlu kita merayakan pada hari yang ke-7, hari yang ke-40, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersikap kritis dan bijaksana terhadap tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita. Karena itu kebijakan di dalam menjalankan tradisi dibutuhkan agar kita tidak mengorbankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.